Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Beriman. Kali ini kita akan membahas kisah seorang biksu muda yang melantunkan Al-Quran di biara, disaksikan banyak orang dan banyak yang kagum. Sebelum kita lanjut, mari tulis sholawat di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah, mari kita mulai. Di sebuah biara terpencil di Myanmar, seorang biksu muda bernama Kaung hidup dengan penuh ketenangan. Biara itu dikelilingi oleh pegunungan hijau yang menjulang tinggi, di mana udara segar dan suasana damai mengisi setiap sudutnya. Sejak kecil, Kaung dilatih dengan disiplin yang ketat dalam agama Buddha. Namun, meski ia sudah mengabdi selama bertahun-tahun, ia selalu merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Suatu hari, saat sedang membersihkan ruang perpustakaan biara, Kaung menemukan sebuah naskah kuno yang tersembunyi di balik tumpukan kitab-kitab lama. Naskah itu tampak sangat tua, dengan halaman yang sudah mulai rapuh. Kaung merasa penasaran, lalu membukanya dengan hati-hati. Naskah itu ternyata berisi tulisan dalam bahasa yang tidak ia kenali. Namun ada satu bagian yang menarik perhatiannya, sebuah nubuat yang menyebutkan nama seorang nabi yang akan datang, seorang utusan Tuhan yang membawa cahaya kebenaran untuk umat manusia. Nama yang tercatat di dalamnya adalah Muhammad. Kaung tercengang. Ia belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tetapi, ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar saat ia membaca nubuat itu. Ia merasa seolah ada panggilan yang tak terungkapkan, sebuah pesan yang ingin disampaikan padanya. Ia pun membawa naskah itu ke seorang sesepuh biara yang lebih berpengalaman, berharap bisa mendapatkan penjelasan. Sesepuh itu hanya mengangguk dan berkata, "Ini adalah naskah kuno yang sudah berusia ribuan tahun. Banyak yang mengatakan ini adalah bagian dari sejarah yang lebih besar, tetapi tak ada yang tahu pasti." Namun, kata-kata itu terus menghantui Kaung. Ia merasa ada kebenaran yang tersembunyi dalam naskah itu, dan itu membuatnya semakin ingin tahu lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, Kaung semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang agama yang disebutkan dalam naskah itu. Ia mulai mencari referensi dari berbagai sumber, termasuk mengunjungi desa terdekat dan berbicara dengan beberapa penduduk lokal. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria muslim tua yang ramah. Pria itu sering terlihat mengunjungi biara untuk memberi sumbangan kepada biara, dan mereka mulai berbicara tentang berbagai agama dan keyakinan. Pria tua itu, bernama Hasan, bercerita tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, dan bagaimana ajaran-ajaran tersebut mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan persaudaraan. Hasan dengan sabar menjelaskan kepada Kaung tentang Al-Quran, serta bagaimana wahyu-wahyu itu datang kepada Nabi Muhammad. Kaung merasa seperti ada sebuah dunia baru yang terbuka di hadapannya. Setiap kata yang didengarnya dari Hasan semakin memperkuat keyakinannya bahwa apa yang ia rasakan dalam hatinya selama ini adalah benar. Ia merasa bahwa ajaran Islam memberikan jawaban atas kebingungannya selama ini, dan nubuat yang ia temukan beberapa waktu lalu seolah mengkonfirmasi hal itu. Namun, Kaung tahu bahwa ia harus berhati-hati. Sebagai seorang biksu di biara, ia harus menjaga keimanan yang telah diajarkan padanya. Meski hatinya kini mulai berbelok, ia mulai belajar Al-Quran secara diam-diam dengan bantuan Hasan, berlatih membaca dan memahami makna ayat-ayatnya. Hari-hari berlalu, dan Kaung semakin merasa terhubung dengan Islam. Ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski begitu, ia tidak berani untuk mengungkapkan keyakinannya pada orang lain, terutama pada sesama biksu dan pengunjung biara yang selalu datang untuk mencari petunjuk dalam ajaran Buddha. Kaung takut jika orang-orang tahu, ia akan ditinggalkan atau bahkan dihukum karena memilih untuk memeluk agama lain. Di dalam kesendirian biara, Kaung melanjutkan perjalanan spiritualnya. Setiap malam, setelah semua orang tidur, ia duduk di sudut kamar kecilnya, membuka Al-Quran, dan melantunkan ayat-ayatnya dengan penuh keikhlasan. Ia merasa setiap kalimat yang dibacanya membawa kedamaian dan kebersihan hati yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Kaung mulai merasakan bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dalam diam. Suatu hari, saat sedang duduk di ruang meditasi, ia mendengar suara batin yang kuat, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya untuk berbagi apa yang telah ia temukan. "Ini bukan hanya untukmu, Kaung," suara itu berbisik, "ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan cahaya ini." Hari yang dinanti-nanti pun tiba. Setiap tahun, biara tempat Kaung tinggal mengadakan perayaan besar yang dihadiri oleh ribuan orang dari berbagai tempat. Perayaan ini selalu menjadi momen yang sangat penting, penuh kegembiraan dan keceriaan, festival kembang api yang mempesona, pameran seni yang indah, tarian-tarian tradisional yang memukau, dan pertunjukan kungfu yang mengagumkan.
Semuanya menjadi bagian dari acara tahunan yang tak boleh dilewatkan. Ini adalah ajang yang tidak hanya merayakan kebudayaan lokal, tetapi juga menjadi kesempatan bagi biara untuk memperkenalkan ajaran Buddha kepada orang banyak. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Kaung. Meski festival itu tetap berlangsung meriah dengan suara musik yang riuh, suara tawa pengunjung, dan gemerlap cahaya yang menyinari malam, hati Kaung merasa gelisah. Ia merasa seolah ada sesuatu yang mendesak untuk segera diungkapkan. Tentu saja, ia tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa biara ini adalah rumahnya, tempat ia dibesarkan dan dilatih sebagai seorang biksu. Namun, entah mengapa, kali ini terasa seperti sebuah panggilan yang lebih kuat, sebuah panggilan untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Di tengah keramaian itu, ia menyadari bahwa perayaan ini adalah saat yang tepat, kesempatan yang jarang datang. Saat pengunjung mulai berkumpul di dalam biara untuk menikmati berbagai acara yang telah disiapkan, Kaung merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Perasaan itu seperti sebuah dorongan yang tak bisa ia hindari, seolah-olah takdir sudah menunggu untuk membawanya ke arah yang benar. Kaung tahu bahwa ini adalah saat yang telah ia tunggu. Meskipun rasa takut dan keraguan masih menggelayuti dirinya, apakah orang-orang akan menerima apa yang akan aku sampaikan? Itu adalah pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Tetapi, semakin ia menunda, semakin ia merasa bahwa suara hati itu semakin kuat memanggilnya. Dengan tekad yang bulat, Kaung akhirnya berjalan maju. Di tengah kerumunan yang semakin ramai, ia melangkah menuju panggung biara, tempat biasanya pertunjukan berlangsung. Semua mata tertuju pada panggung yang tak lama lagi akan menghidangkan berbagai acara seni dan hiburan. Namun, Kaung berdiri di sana, menenangkan napasnya, mempersiapkan diri untuk sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mulai mengatur pernapasannya, menarik napas dalam-dalam, dan membuka bibirnya. Lalu, dengan suara yang merdu dan penuh penghayatan, Kaung mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa seperti sebuah getaran yang menyentuh kedalaman hatinya. Suaranya mengalir dengan lembut, namun penuh makna, seolah-olah setiap kata yang ia ucapkan membawa kedamaian yang sangat dalam. Tanpa ada kata-kata untuk menjelaskan, tanpa ada penjelasan apapun, suara Kaung berbicara langsung ke hati orang-orang yang ada di sana. Saat itu, suasana di biara berubah, gemerlap kembang api dan riuhnya keramaian mulai pudar, digantikan oleh suara Kaung yang melantunkan ayat-ayat tersebut dengan begitu murni. Para pengunjung yang awalnya sibuk dengan percakapan atau bersiap menyaksikan acara hiburan, kini terdiam, setiap mata tertuju padanya, dan meskipun mereka tidak memahami bahasa Arab, mereka dapat merasakan kedamaian yang mendalam yang mengalir melalui setiap kata yang diucapkan Kaung. Ada ketenangan yang tiba-tiba memenuhi udara, seolah-olah seluruh biara diselimuti oleh cahaya yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata. Kaung melanjutkan melantunkan ayat-ayat itu, hatinya terasa lebih tenang, meski ia tahu bahwa ini adalah momen yang sangat besar, yang dapat mengubah hidupnya selamanya. Namun, di setiap lirik yang ia bacakan, ia merasa seolah Tuhan sendiri yang membimbingnya, memberi kekuatan untuk mengungkapkan apa yang selama ini tersembunyi di dalam hatinya. Saat Kaung mulai melantunkan ayat pertama, suasana di dalam biara tiba-tiba berubah, suara merdunya menggema di seluruh ruangan, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Ada keheningan yang luar biasa, dan meskipun tidak semua orang mengerti bahasa Arab, mereka merasakan kedamaian yang mendalam, seolah-olah ayat-ayat tersebut berbicara langsung kepada hati mereka. Tetesan air mata muncul di mata banyak orang, sebagian merasa terharu, sebagian merasa lega, dan sebagian lagi merasa seperti menemukan jawaban atas pencarian mereka. Kaung, yang sebelumnya hanya seorang biksu dengan keraguan dalam hati, kini berdiri di hadapan ribuan orang, mengungkapkan kebenaran yang telah ia temukan dengan cara yang paling murni. Setelah selesai melantunkan ayat terakhir, Kaung menundukkan kepalanya, menunggu reaksi dari orang-orang di sekitarnya. Tak disangka, beberapa orang mulai maju ke depan, meminta untuk memeluk Islam. Mereka merasa bahwa lantunan ayat-ayat itu adalah tanda dari Tuhan bahwa mereka harus menerima Islam dalam hati mereka. Sejak malam itu, biara tempat Kaung tinggal tidak pernah sama lagi. Perayaan tahunan yang biasanya hanya dikenang sebagai pesta budaya besar, kini menjadi saksi perubahan yang luar biasa. Kaung, seorang biksu yang dulu dikenal hanya sebagai pengabdi ajaran Buddha, kini telah berubah. Ia tidak hanya menjadi seorang biksu, tetapi juga menjadi seorang pengemban kebenaran, yang dengan penuh keberanian menyampaikan ajaran Islam kepada banyak orang. Setiap hari, ratusan orang datang dari berbagai penjuru untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Beberapa dari mereka adalah warga desa sekitar yang sudah lama mengenal Kaung sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih. Namun,
Banyak juga yang datang dengan rasa penasaran, tertarik oleh kedamaian yang mereka rasakan saat mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Kaung. Suasana di biara yang dulunya sepi dan tenang, kini dipenuhi oleh orang-orang yang ingin belajar, mencari pencerahan. Pagi itu, seperti biasa, Kaung berada di ruang kecil di sisi belakang biara, dikelilingi oleh buku-buku dan lembaran-lembaran tulisan Arab. Ia sedang mempersiapkan diri untuk mengajarkan ilmu yang telah ia pelajari kepada kelompok pertama yang datang. Di luar, angin pagi bertiup sejuk, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Udara pagi yang segar memberikan kedamaian bagi Kaung, meskipun ia tahu bahwa apa yang akan terjadi hari ini akan membawa tantangan baru. Di ruang yang sunyi itu, Hasan, teman dekat Kaung, masuk dengan membawa secangkir teh. Kaung, katanya sambil duduk di samping Kaung, sepertinya hari ini akan lebih ramai dari kemarin. Banyak orang yang datang dari desa lain. Kaung tersenyum tipis, menerima secangkir teh yang disodorkan Hasan. Aku tahu, jawabnya pelan. Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula yang harus aku sampaikan. Tapi, di hati ini ada perasaan yang tidak bisa aku jelaskan. Rasanya seperti aku sedang dipanggil untuk melakukan ini. Hasan menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Tapi kamu juga tahu, Kaung, keputusan ini akan membawa banyak risiko. Tidak semua orang akan menerima perubahan ini dengan lapang dada. Ada yang mungkin akan marah, ada yang mungkin akan mengusirmu. Kaung mengangguk pelan, menatap secangkir teh di tangannya. Aku tahu itu, Hasan, aku tidak bisa menghindari kenyataan itu. Tapi, kadang-kadang kebenaran harus dibagikan, meskipun itu berarti harus menghadapi tantangan. Suara Kaung terdengar mantap, meski di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak terucapkan. Di luar, kelompok pertama yang datang untuk belajar sudah berkumpul di halaman biara. Mereka duduk dengan sabar, menunggu Kaung untuk mulai mengajar. Beberapa wajah terlihat penuh antusiasme. Sementara yang lainnya terlihat bingung dan ragu. Kaung menghela napas dalam-dalam sebelum ia berdiri dan melangkah keluar. Dengan setiap langkahnya, ia merasa seolah-olah dunia ini lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Ada ketegangan yang membalut dadanya, namun ada juga kedamaian yang menyelimuti hatinya. Saat ia keluar dan melihat kerumunan orang-orang yang menantinya, Kaung merasa seluruh tubuhnya kaku. Suasana di luar terasa hangat, meskipun udara pagi yang sejuk tetap bertahan. Para pengunjung menatapnya dengan penuh perhatian, menunggu dengan harapan. Kaung berdiri di hadapan mereka, menatap mata mereka satu persatu. Beberapa di antara mereka mengenal Kaung sebagai seorang biksu, tetapi banyak juga yang hanya tahu bahwa dia adalah seorang pria yang datang dari sebuah biara yang terkenal dengan ajarannya yang penuh kedamaian. Saudara-saudaraku, Kaung mulai dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Hari ini, aku ingin berbagi tentang sesuatu yang telah mengubah hidupku. Sesuatu yang memberi kedamaian yang tak terlukiskan di dalam hati. Kaung berhenti sejenak, melihat reaksi orang-orang di depannya. Beberapa mata mereka terfokus, sementara yang lainnya tampak ragu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan tak ada yang bisa menghindari kemungkinan bahwa beberapa dari mereka mungkin merasa tersinggung atau bingung. Aku dulu hanyalah seorang biksu, lanjut Kaung, yang mencari kedamaian melalui ajaran Buddha. Namun, ada sebuah kebenaran yang lebih dalam yang aku temukan. Sebuah kedamaian yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah ajaran Islam. Suasana di sekitar Kaung menjadi sunyi. Beberapa orang saling berpandang, terlihat terkejut dengan pengakuan Kaung. Namun, Kaung melanjutkan, dengan suara yang semakin mantap. Apa yang aku temukan dalam Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi sebuah cara hidup yang penuh dengan kasih sayang, keadilan, dan pengabdian pada Tuhan. Ayat-ayat Al-Quran yang aku bacakan memberi aku kedamaian yang sejati. Dan kini, aku ingin berbagi kedamaian itu dengan kalian. Ketika Kaung selesai berbicara, beberapa orang masih diam, mencerna kata-kata yang baru saja ia sampaikan. Namun, di antara mereka, seorang pria tua berdiri, wajahnya penuh dengan keheranan namun juga rasa ingin tahu yang mendalam. Ia melangkah maju, memandang Kaung dengan mata yang penuh pertanyaan. Kaung, pria tua itu berkata dengan suara berat, apa yang kamu sampaikan sangat menggetarkan hati. Aku merasa ada kedamaian dalam kata-kata itu. Tapi, apakah kamu yakin ini adalah jalan yang benar? Apakah kamu siap menghadapi konsekuensinya? Kaung menatap pria itu dengan penuh ketulusan. Aku yakin, Pak, hati ini berkata demikian, tidak ada keraguan dalam diriku lagi. Kadang-kadang, kebenaran datang dengan cara yang tak terduga, dan ini adalah jalanku. Aku akan melangkah dengan keyakinan, apapun yang terjadi. Hari demi hari berlalu, dan semakin banyak orang yang datang untuk belajar.
Kaum dengan sabar mengajarkan mereka tentang Islam, tentang Tuhan yang Maha Pengasih, tentang Nabi Muhammad, dan tentang bagaimana hidup dalam kedamaian dan cinta kasih. Suasana di biara kini berbeda. Di antara para pengunjung yang datang, banyak yang akhirnya mengucapkan syahadat, memasuki agama yang sebelumnya asing bagi mereka. Di bawah pohon besar di halaman biara, kaum duduk bersama para murid barunya. Di depan mereka, ia membuka Al-Quran, dan melantunkan beberapa ayat yang penuh dengan makna. Setiap kali kaum mengucapkan ayat-ayat itu, ia merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah cahaya yang menyelimuti hatinya, dan ia tahu bahwa ini adalah jalan yang benar. Malam itu, setelah kelas selesai, kaum duduk sendiri di sudut biara. Angin malam yang sejuk meniup lembut, dan kaum merasakan ketenangan yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Walaupun jalan ini penuh dengan tantangan, kaum merasa damai. Ada kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan ia yakin bahwa ini adalah jalan yang Tuhan kehendaki untuknya. Dalam hatinya, kaum berdoa, "Ya Tuhan, semoga aku selalu diberikan petunjuk dalam setiap langkahku. Semoga aku bisa menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat, dan membawa kedamaian bagi dunia yang penuh keraguan ini." Dan dengan itu, kaum tahu bahwa perjalanan panjang yang penuh berkah baru saja dimulai. Beberapa minggu setelah perubahan besar yang terjadi di biara, kaum mulai merasakan dampak dari keputusan yang ia ambil. Meskipun banyak orang yang datang untuk mempelajari Islam dan mengucapkan syahadat, tidak semua orang menyambut perubahan ini dengan tangan terbuka. Ada keraguan, ada kecaman, dan ada suara-suara yang mulai terdengar dari kalangan sesama biksu dan penduduk setempat. Pada suatu pagi yang cerah, ketika kaum sedang duduk di halaman biara, membaca Al-Quran di bawah pohon bodi yang besar, Hasan datang mendekat dengan wajah serius. "Kaum," katanya dengan nada sedikit cemas, "ada beberapa orang dari desa yang mulai berbicara. Mereka tidak senang dengan apa yang kamu ajarkan. Beberapa dari mereka bahkan datang ke biara kemarin malam untuk mencari tahu lebih banyak tentang perubahanmu." Kaum mengangkat pandangannya dari Al-Quran dan menatap Hasan dengan mata yang tenang, meski hatinya merasa sedikit cemas. "Aku tahu, Hasan, aku merasakannya. Ketika kita memilih jalan yang berbeda, pasti akan ada perlawanan. Tetapi aku percaya, setiap langkah yang kita ambil menuju kebenaran adalah bagian dari takdir yang lebih besar." Hasan menundukkan kepala, merasa prihatin. "Aku khawatir jika ini akan membawa lebih banyak masalah. Orang-orang mulai berbisik tentangmu. Mereka khawatir bahwa kamu sudah meninggalkan ajaran yang selama ini kita pegang. Apa yang harus kita lakukan jika mereka datang lebih banyak lagi?" Kaum menghela napas dalam-dalam. Suasana pagi yang tenang seolah mencerminkan ketenangannya. Kebenaran tidak pernah datang tanpa tantangan. "Hasan, aku tahu bahwa ini bukanlah jalan yang mudah. Tapi jika kita takut menghadapi tantangan, maka kita tidak akan pernah tahu seberapa dalam kebenaran itu dapat menyentuh hati orang." Beberapa hari kemudian, kabar mengenai kaum dan ajarannya yang baru mulai tersebar lebih luas. Pada suatu sore, saat matahari hampir terbenam dan langit memerah dengan nuansa oranye yang indah, sekelompok penduduk desa dan biksu dari biara lain datang ke biara untuk menemui kaum. Mereka datang dengan tujuan untuk berbicara langsung dengan kaum, mencari tahu tentang perubahannya. Kaum berdiri di depan mereka, di bawah pohon bodi yang sama di mana ia sering merenung. Suasana terasa berat. Angin malam yang berhembus lembut seakan menjadi penyejuk di tengah ketegangan yang mulai terasa. Wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu, namun juga sedikit kecurigaan. Salah satu biksu yang lebih tua, bernama Tiri, berdiri paling depan, memandang Kaung dengan tajam. "Kaung," Tiri berkata dengan suara penuh tekanan, "kami telah mendengar banyak hal tentang perubahanmu, tentang keyakinan baru yang kau peluk. Apa yang membuatmu meninggalkan jalan Buddha yang telah kita jalani selama ini? Bukankah ini berbahaya? Apa yang kau cari dalam agama lain?" Kaung menatap Tiri dengan penuh ketenangan. "Tiri, aku tidak meninggalkan apa yang telah aku pelajari. Aku masih menghormati jalan Buddha, tetapi aku telah menemukan kedamaian yang lebih dalam. Islam bukanlah pengganti, tetapi pelengkap dari pencarianku. Saya hanya mengikuti apa yang hatiku rasakan dan apa yang Allah tunjukkan." Tiri mengerutkan kening, tidak yakin dengan apa yang Kaung katakan. "Jalanmu ini akan membawa banyak masalah. Kaung, apa yang kamu ajarkan bukan hanya berbeda, tapi juga dapat memecah belah kita semua." Suasana menjadi semakin tegang. Beberapa biksu lainnya mengangguk setuju, sementara sebagian dari mereka tampak bingung, seolah terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Namun, Kaung tetap tenang. "Saya tidak menginginkan perpecahan. Saya hanya ingin berbagi kedamaian yang saya temukan. Agama, bagi saya, adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada niat untuk merusak kedamaian yang telah ada.
Saya hanya ingin berbagi kebenaran, dan saya tahu bahwa kebenaran itu milik Tuhan. Setelah pertemuan itu, Kaum merasa ada dua sisi yang terus berperang dalam hatinya. Di satu sisi, ia merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah benar. Ia melihat perubahan yang terjadi pada banyak orang yang telah mengucapkan syahadat dan merasakan kedamaian dalam hidup mereka. Mereka mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Namun, di sisi lain, Kaum juga merasa ada beban yang sangat berat. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah tanpa akibat, perpecahan semakin nyata, dan semakin banyak orang yang mempertanyakan pilihan yang ia buat. Pada suatu malam yang hening, saat Kaum duduk seorang diri di dalam biara, ia merenung di depan jendela kecil yang menghadap ke lembah. Lampu minyak yang redup di sampingnya memberikan cahaya yang lembut, menggambarkan kesunyian yang mengisi ruang. Kaum memejamkan mata, merasakan ketenangan meskipun ada keraguan yang menghantui. Apakah ini jalan yang benar? Pikirnya dalam hati. Apakah aku bisa membawa lebih banyak kedamaian? Atau justru memperburuk segalanya? Suasana hati Kaum sangat campur aduk, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur sekarang. Perjuangannya untuk menyebarkan kebenaran, meskipun penuh dengan tantangan, adalah langkah yang harus ia ambil. Meskipun banyak orang yang meragukan Kaum, ada juga banyak yang mendukungnya. Mereka yang telah merasakan kedamaian dalam ajaran yang ia bawa terus datang untuk belajar, dan kelompok mereka semakin berkembang. Di dalam biara, suasana yang dulu penuh keraguan kini berubah menjadi lebih hidup. Setiap hari, Kaum mengajarkan lebih banyak tentang Islam, dan perlahan-lahan, semakin banyak orang yang mengucapkan syahadat dengan keyakinan. Pada suatu hari yang cerah, ketika Kaum sedang mengajari sekelompok orang di halaman biara, seorang wanita muda datang kepadanya. Wajahnya penuh kebingungan, tetapi juga penuh harapan. "Kaum," katanya dengan suara lembut, "aku merasa ada kedamaian dalam apa yang kau ajarkan. Tapi aku takut untuk mengambil langkah itu. Apakah aku benar-benar siap untuk menjadi seorang Muslim?" Kaum menatapnya dengan penuh pengertian, dan menjawab dengan suara yang penuh kelembutan, "Jalan ini bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan ini adalah jalan menuju kedamaian sejati. Jika hatimu merasa damai, maka itu adalah pertanda bahwa kamu sudah siap." Wanita itu menunduk, merenung sejenak, kemudian mengangkat wajahnya. "Aku siap," katanya dengan mantap. Dengan itu, Kaum mengajarkan wanita itu untuk mengucapkan syahadat, dan di bawah sinar matahari yang lembut, mereka bersama-sama mengangkat doa. Kaum tersenyum dalam hati. Walaupun perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap orang yang ia bantu untuk menemukan jalan kedamaian, adalah langkah yang tepat. Dan meskipun jalan ini penuh dengan keraguan, Kaum merasa bahwa cahaya kebenaran yang ia temukan akan terus bersinar, menerangi jalan bagi mereka yang siap untuk menemukannya.